Halo teman-teman, di video ini saya akan membuat aplikasi sistem informasi sederhana dengan judul SMP. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Petrus Alessandro Tahu, NIM 21120111, Prodi Teknik Informatika Strata 1, kelas B. Oke, baik. Yang pertama, kita akan membuat atau menyiapkan informasi mengenai langkah-langkah penyimpan folder project Python. Yang pertama kita buat folder project. Nah, untuk pembuatan file project, teman-teman bisa melihatnya di script. Nah, yang sudah saya siapkan tentang Python Web. Nah, sebelum kita masuk ke script ini, langkah-langkah yang pertama yaitu kita mulai dari penyiapan folder dokumen. Nah, terserah teman-teman mau menyimpan folder dokumennya di bagian mana. Filenya di bagian dokumen mana atau di lokasi mana terserah teman-teman ya. Nah, di sini saya menggunakan lokasi C. Nah, project saya menyimpannya di lokal C. Nah, di bagian exam, kemudian di htdocs. Nah, di sini sudah ada Python Web. Teman-teman bisa buat dulu. Nah, satu folder dengan nama Python Web. Nah, tinggal di dalam bisa tambahkan dengan nama seperti ini, nvweb. Kemudian kalian klik, di sini ada list, script, template, dan beberapa script lainnya. Nah, oke, langsung saja. Sebelum kita masuk ke scriptnya, nah di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai langkah-langkah membuat project file Python. Nah, langkah-langkah pertama, buat folder Python, kemudian buka terminal atau prompt di komputer Anda. Yang ketiga, pilih di rekorder tempat Anda ingin membuat proyek baru. Yang keempat, buat folder proyek dengan menggunakan perintah make read di command prompt Windows. Nah, yang kedua, cara menginstal Python Flash. Nah, cara menginstal Python Flash-nya di sini saya sudah menginstal. Sesudahnya saya sudah membuat. Nah, di sini saya sertakan saja cara-cara membuat Python Flash. Nah, yang pertama, pastikan Python-nya sudah terinstall di komputer teman-teman. Jika belum terinstall, harus menginstalnya Python terlebih dahulu. Situs web resmi https www.python.org. Nah, yang kemudian buka terminal atau command Chrome, lalu kemudian jalankan perintah instalasi flash menggunakan pip atau Python Pack Manager. Nah, setelah semuanya terinstall, teman-teman bisa lakukan yang ketiga, yaitu menginstal virtual environment. Nah, caranya kita jalankan perintah berikut untuk menginstal paket virtual LAN menggunakan pip install virtual LAN. Nah, setelah kita pip install virtual LAN, otomatis dia akan terinstall sendiri. Nah, dan teman-teman bisa menunggu beberapa saat untuk instalasinya selesai. Nah, kemudian yang keempat, mengaktifkan virtual environment. Nah, cara untuk mengaktifkannya, kita kembalikan ke folder proyek yang kita sudah buat sebelumnya. Nah, di local C, kemudian exam, htdocs. Nah, di situ ada Python Web. Nah, di dalam Python Web itu ada folder. Nah, terserah teman-teman membuat file projectnya seperti apa. Nah, sebelumnya untuk teman-teman saya sudah tunjukkan nama folder saya seperti apa. Nah, yang di dalam exam. Nah, di sini. Di file htdocs. Nah, di sini terdapat Python Web yang akan nanti kita panggil di script. Oke. Selanjutnya, buat virtual environment di dalam folder proyek dengan menggunakan perintah berikut di terminal atau command prompt. Nah, setelah
melakukan instalasi semuanya, teman-teman langsung masuk ke script. Nah, cara masukkan script juga teman-teman, yang lain masih bingung, teman-teman bisa klik file. Nah, kemudian add folder. Nah, di sini dia akan menuju ke local C, exam, htdocs. Kita akan menyimpan file project. Nah, di sini, nah, teman-teman tinggal pilih add saja. Nah, setelah klik add, dia akan muncul seperti ini. Nah, setelah seperti ini, nah untuk script-scriptnya sudah saya lengkapi. Nah, setelah itu kita masuk ke appweb.py. Nah, di mana kita menyimpan project, sorry bukan project, ini script mengenai flash yang dimana ini lebih penting dimana saat kita memanggil program. Nah, untuk cara memanggil programnya, teman-teman bisa lihat di sini ada tombol play atau run. Nah, kita klik di sini. Nah, akan jalan seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini dia akan muncul seperti ini. Kita setelah run, nah kita copy, kemudian kita jalankan di Google Chrome. Bisa menjalankan proyeknya. Nah, di sini kita copy di bagian ini http garis miring 2 7.0.0.1 5 portnya 500. Nah, kita copy, kemudian kita jalankan di Chrome. Kita copy ya teman-teman. Kita copy, kemudian kita jalankan di Chrome, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah kita copy, nah kita di sini jalankan di Google Chrome. Nah, di sini kita copy paste. Nah, tinggal kita jalankan. Nah, di sini sudah tertulis SMP Negeri Tulakadi. Nah, di sini kemudian kita masuk ke about. Nah, di sini ada tabel dosen, tabel jenjang, tabel matkul, tabel prodi. Nah, kemudian kita masuk di profil, maka dia akan menampilkan fasilitas prestasi. Nah, nah kita klik lagi di fasilitas. Nah, fasilitas SMP Negeri Tulakadi dia akan menampilkan seperti ini. Fasilitas yang berkaitan dengan SMP Negeri ini. Nah, untuk kembali, kita langsung saja klik di tombol kembali. Sudah kita sediakan di bawah. Nah, nah, kembali. Nah, di sini kita masuk lagi ke kesiswaan. Nah, di kesiswaan, di sini ada tahun angkatan. Ini informasi siswa SMP Negeri Tulakadi tahun angkatan 2022. Di sini ada NIS, nama siswa, kelas, dan jurusan. Nah, di sini tahun angkatan 2023 dan 2022. Nah, di sini data-data mahasiswa yang dimana terdapat NI, NIS, nama siswa, kelas, dan jurusan. Nah, dia akan menampilkan begini di tahun angkatan 2022 dan 2023.
di script yang tadi telah teman-teman buat ya. Nah, kemudian kembali saja kita masuk pada akademi. Kemudian, nah, akademi ekstrakurikuler SMP Negeri Tulakadi. Nah, di sini tidak perlu kita buat data-datanya lagi, jadwal pelajaran, data guru, nilai siswa, dan pengumuman. Nah, di sini data-data di sini yang harus kita masukkan. Tabelnya berbeda-beda. Jadi untuk teman-teman yang merasa kurang kurang mampu di database, teman-teman bisa menggunakan Flash agar lebih permudah. Nah, selanjutnya kita masuk kembali ke fitur akademi. Nah, di fitur akademi ini terdapat jadwal pelajaran, data guru, nilai siswa, dan pengumuman. Nah, di sini jadwal pelajaran kita langsung saja klik. Nah, jadwal pelajaran SMP Negeri Tulakudi. Di sini hari, mata pelajaran, jam. Nah, di sini Senin, IPS Biologi, dan jam sekian. Nah, Selasa PKN Seni Budaya dan jam sekian. Rabu sekian, Kamis jadwalnya sekian, Jumat sekian, Sabtunya sekian. Nah, kemudian kita kembali di data guru. Nah, di sini di data guru ada NIP, nama, mata pelajaran, email, nomor telepon, dan keterangan. Nah, di sini ubah, teman-teman bisa tambahkan juga kalau perlu. Nah, bisa juga di sini menambahkan tombol hapus. Nah, di sini saya tidak membuatnya karena datanya tidak berubah-ubah. Nah, kemudian kita kembali untuk fitur nilai siswa. Nah, daftar nilai siswa di sini nama, semester, mata pelajaran, matematika, bahasa Indonesia, biologi, fisika, PJOK agama, bahasa Inggris, prakarya, PKN, IPS, TIK. Nilai, di sini jumlah, di sini nilai rata-rata. Nah, di sini dia akan menampilkan seperti begini ya teman-teman. Dari semua nilai, dari jumlah dan rata-rata. Di sini teman-teman bisa lihat lebih mudah dan lebih cepat ya teman-teman di sini. Nah, selanjutnya kita kembali saja ke fitur selanjutnya, yaitu pengumuman. Nah, di sini juga pengumuman penting untuk sebuah informasi di sebuah sekolah-sekolah. Nah, di sini untuk pengumuman pentingnya di sini ada tanggal libur, kegiatan ekstrakurikuler, dan pelaksanaan ujian, baik ujian semester maupun ujian tengah semester maupun akhir semester. Nah, selanjutnya kita kembali saja. Nah, di bagian keuangan. Nah, di bagian keuangan, SMP Negeri Tulakadi, tabel pembayaran uang sekolah, tahun angkatan, tabel data keuangan sekolah. Nah, di sini siswa yang melakukan pembayaran uang sekolah. Nah, selanjutnya tabel data keuangan sekolah mengenai keuangan yang ada di sekolah tersebut. Nah, di sini untuk tabel data keuangan terdapat tanggal, bulan, pendapatan, pengeluaran, dan serta saldo. Nah, kita langsung kembali saja teman-teman. Nah, di sini kita masuk pada kontak. Nah, di sini fungsi kontak di sini untuk memudahkan teman-teman
atau adik-adik untuk mendaftar atau mengetahui lebih lanjut untuk SMP tersebut ya. Terutama untuk adik-adik untuk mendaftar bisa menghubungi ke nama, email atau pesan. Nah, setelah itu teman-teman bisa mengirim pesan, otomatis pesan tersebut akan dilihat operator atau orang-orang yang bekerja di SMP tersebut. Nah, kemudian kita kembali. Nah, seperti ini untuk fungsi sederhana yang saya buat. Kurang lebihnya, hmm, kurang lebihnya kalau ada kesalahan atau ada kekurangan mohon dimaaf supaya kita lebih belajar lagi. Nah, sekian dan terima kasih. Nah, selanjutnya untuk skrip, saya yakin teman-teman sudah bisa. Nah, selanjutnya untuk cara mencari halaman, kita lihat hasil proyek kita juga, skrip, dan lihat. Nah, sekarang tinggal teman-teman buat, buat dan ambil skrip di mana saja untuk membuat sebuah aplikasi sederhana yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke, sekian tutorial dari saya mengenai aplikasi informasi sederhana yang saya buat mengenai SMP Negeri Tulak Tudi. Sekian dan terima kasih.